Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita pasti sangat diberkati oleh Tuhan karena anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Tuhan sudah menjaga kita semua sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Kita bersyukur untuk napas kehidupan, kita bersyukur buat kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat jasmani rohani yang tersedia bagi setiap pribadi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya mengajak sebelumnya kita akan bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 68. Mazmur pasal 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur pasal 119 ayat 68. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hidup sebagai umat Allah bukan sekedar hidup dengan kebiasaan dan tata cara ibadah yang baru, tetapi hidup dengan hati dan roh yang baru. Acap kali orang berpikir bahwa dengan menjadi pengikut Kristus atau menjadi umat Tuhan, maka ia harus mengikuti kebiasaan baru. Ia harus berpakaian dengan gaya yang berbeda, melakukan tata ibadah yang baru, dan mengucapkan kosakata yang tidak lazim ia gunakan.
Ini merupakan anggapan yang tidak sepenuhnya benar. Ingat, tidak sepenuhnya benar. Sebab walaupun orang hidup dengan kebiasaan dan tata cara ibadah yang baru, namun tidak dengan sendirinya mereka akan memiliki sikap hati yang baru. Sedangkan sesungguhnya menjadi umat Tuhan adalah hidup dengan hati dan roh yang baru. Hidup dengan hati dan roh yang baru. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perihal hidup sebagai umat Tuhan dengan hati dan roh yang baru dicatat dalam Yehezkiel pasal 36. Di situ Tuhan berjanji tentang umatnya yang akan dipulihkannya. Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menahirkan mereka dari kenajisan. Bukan itu saja, Tuhan juga berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hal ini menunjukkan bahwa hidup sebagai umat Tuhan sesungguhnya adalah hidup dengan hati dan roh yang baru. Itulah perubahan kehidupan yang tercermin dari sikap hati yang baru, tata nilai yang baru, dan tujuan hidup yang baru. Dari hati, tata nilai, dan tujuan yang sia-sia menjadi mulia serta berkenan kepada Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang harus kita perhatikan setelah kita mengalami kelahiran baru, kita harus berjuang untuk manusia roh kita. Sebab kita tidak bisa mengubah tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita tetap seperti biasa. Tetapi yang Tuhan inginkan pembaharuan mulai dari dalam diri kita, yaitu hati dan roh kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya yang bisa mengubah hati dan roh kita hanya Tuhan, hanya Roh Kudus. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus tetap taat dan setia untuk membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bukan hanya waktu kita beribadah, tetapi setiap saat dimanapun kita berada, kita harus bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi, supaya kita mengalami pembaharuan yang benar. Sebab ingat, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati dan roh kita, bukan tata ibadahnya. Ingat, bukan tata ibadahnya. Memang seringkali di dalam gereja kita juga diminta untuk taat dan setia kepada setiap aturan-aturan gereja yang sudah ada. Artinya kita juga tunduk pada otoritas gereja. Tetapi yang paling utama adalah pembaharuan di dalam hati dan roh kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama supaya kita pahami perjuangan kita. Ingat, Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa roh jahat di udara. Oleh sebab itu, kita harus berjuang juga untuk melawan diri kita sendiri, mengalahkan egoisnya kita, mengalahkan keinginan-keinginan kita yang masih sistem daging itu terbawa. Oleh sebab itu kita terus harus berserah kepada Roh Kudus. Ingat, berserah kepada Roh Kudus. Karena baru-baru kita mengalami Pentakosta, bagaimana suasana Roh Kudus masih hangat untuk kita. Oleh sebab itu perayaan Pentakosta bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi merupakan sebuah kebutuhan yang harus kita sadari. Kita perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi saya ingatkan, mari
kita membangun hubungan yang intim bersama pribadi Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan hati dan roh yang baru bagi kami. Sehingga kami dapat memahami bagaimana sikap dan tata nilai yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan ketaatan kepada peraturan agamawi buatan manusia, namun ketaatan kepada firman-Mu. Bukan hidup di dalam kepura-puraan dan kemunafikan, namun hidup yang transparan di mata manusia dan berkenan kepadamu. Dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, menjadi hidup yang memberkati orang lain dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah diri kami dengan roh-Mu agar kami dapat hidup di dalam kehidupan yang baru itu. Tuhan Yesus, hari ini kembali kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang tersedia sepanjang hari ini. Di setiap saat kami dapat merasakan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Damai sejahtera memenuhi hati kami, sebab penyertaan-Mu membuat kami tidak merasa takut terhadap tantangan yang menghadap diri kami. Sukacita-Mu melimpah di dalam hati kami, karena kami yakin Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami, sedangkan tidak ada rencana-Mu yang akan gagal. Itu sebabnya kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Pagi ini hamba juga terus berdoa menyerahkan seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah menolong kami. Bawa umat-Mu Tuhan untuk hidup berkenan, untuk hidup menurut aturan-aturan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Bapa, jikalau kami sering bangkang, jikalau kami sering melawan, jikalau kami sering berjalan dengan cara pandang kami yang terbatas ini. Ampuni kami. Hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami, umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, yang mana mereka akan menghadapi ulangan-ulangan. Tuhan berkati dengan kepintaran, supaya mereka dapat mengerti ulangan dan mereka boleh berhasil dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesehatan yang prima kepada setiap pribadi mereka, bahkan juga kepada semua orang-orang tua kami. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi saudara-saudara yang terlibat di dalam kegiatan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk Ibu Ros Tuarisa Wairata. Tuhan memberkati pribadi Ibu Ros, memberkati orang tua kekasih, memberkati anak-anak kekasih. Biar Tuhan hidup Ibu Ros taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pergumulan yang Ibu Ros hadapi, hamba percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau turut bekerja di dalamnya. Nyatakan kasih-Mu kepada Ibu Ros, bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Ros berjalan sendiri. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada Ibu Ros untuk berjuang memiliki hati dan roh yang baru di dalam kehidupannya setiap saat, sehingga dia boleh terus mempermuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu kekasih, Ibu Indrami Rumi. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, keluarganya diberkati. Tuhan, biarlah apa yang menjadi pergumulannya hari ini, Tuhan terus juga campur tangan. Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini, Ibu Indrami, sehingga Ibu Indrami boleh taat dan setia kepada Engkau. Ajar Ibu Indrami untuk terus
mencari hadirat-Mu dalam kehidupannya. Biar terus dia berjuang untuk memiliki hati dan roh yang baru dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap taat untuk membangun hubungan yang intim secara pribadi bersama dengan Engkau ya Allah. Biar apa yang dikerjakan hari-hari ini Tuhan terus campur tangan, sehingga Tuhan buat berhasil setiap pekerjaan, pelayanan yang dilakukan itu menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Indah Rami dan juga keluarganya, orang-orang yang dikasihinya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik, terpujilah Engkau, Tuhan memberkati keluarga ini. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Kuri Rumadas, ya Tuhan, Tuhan memberkati pribadi daripada Pak Kuri, memberkati keluarga rumah tangganya, istri dan anak-anak diberkati, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Biar Tuhan membawa Pak Kuri tetap taat dan setia kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selamanya. Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu ke dalam tangan-Mu. Ya Allah yang baik, pengasih dan penyayang, biarlah Engkau terus yang membentuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga dan juga dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menuntun Ibu Rida Tarudatu untuk memiliki hati dan roh yang baru, sehingga Ibu Rida boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup di dalam hati dan roh yang baru untuk bersekutu secara pribadi bersama dengan Engkau. Bukan gaya hidup, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah hal yang berkenan untuk menyenangkan hati Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati pekerjaan daripada Ibu Rida, berkati seluruh kehidupan anak-anak cucunya, orang tuanya, orang-orang dikasihnya. Tuhan memberkati. Berikan kesehatan yang baik kepada mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh terus bersyukur kepadamu ya Allah. Berkati pekerjaan usaha mereka dan berkati pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terpujilah Engkau, hamba terus berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudara hamba yang mana sampai hari ini Tuhan terus campur tangan di dalam kesehatan mereka, kesembuhan terus Tuhan berikan kepada mereka. Bapa hamba mengucap syukur untuk orang tua daripada Ibu Vera Tanamal, Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Terima kasih karena pemulihan terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan tubuh jasmaninya dan tubuh rohaninya juga Tuhan memberkati. Ya Bapa memberkati orang tua dari Ibu Anita Kabes, Ibu Justina Kabes yang berada di Kaimana. Tuhan juga terus menyatakan pemulihan dari waktu ke waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa Tuhan memberkati keluarga daripada Bapak Yakub Pulung, Ibu Marta Pulung, Seth Pulung. Tuhan memberkati semua keluarga yang kesehatan mereka terganggu. Tuhan berkati, pulihkan seluruh kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan kasih-Mu melimpah atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan, kesehatan daripada anak-anak kekasih, Lydia, Melanie, Deborah, Nenggolan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Pemulihan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga kesehatan daripada Ibu Leni Patandean. Tuhan juga memberkati pertumbuhan daripada bayinya
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, Tuhan juga memberkati anak daripada Bapak Renol Pardede, Tuhan Keiko dan Embul, Tuhan memberkati mereka selalu sehingga kesehatan mereka pulih kembali seperti sedia kala. Bapak terima kasih untuk seluruh kehidupan daripada hamba-hambamu ini. Tuhan memberkati. Hamba juga terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi setiap daerah yang kami tinggal. Hamba berdoa spesial bagi Manokwari. Hamba percaya Tuhan, jikalau bukan tangan Tuhan ada di dalam, maka kami tidak bisa menikmati keamanan itu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, yang sentiasa melindungi dan memelihara kota kami, bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, sepanjang hari ini, karena kami akan berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada esok hari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Kita berjuang, bagian kita berjuang untuk memperbaharui senantiasa tata cara kehidupan kita. Bukan penampilannya, tetapi yang kita mau berjuang adalah untuk memiliki hati dan roh yang baru. Untuk memiliki hal ini, maka kita harus membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Kristus. Tetap semangat menghadapi hidup ini bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.